Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur atas kasih anugerah Tuhan, bersyukur juga kita bertemu dalam renungan kita hari ini. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, dalam kehidupan kita ini, kita tahu banyak yang terjadi, banyak yang kita hadapi setiap saat, setiap detik, setiap menit, dan setiap jam, dan setiap hari. Semuanya atas daripada karunia atau perlindungan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, dalam renungan kita hari ini, kita akan belajar bagaimana kita harus saling melengkapi satu dengan yang lain, saling berbagi, saling memperhatikan, dan juga saling mendukung satu dengan yang lain. Dan kita salam satu doa, kita berdoa supaya semuanya jemaat Tuhan selalu diberkati Tuhan, dan kita selalu dalam perlindungan Tuhan kemanapun kita melangkah, dan apapun yang kita kerjakan, semua selalu diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita jauh dalam merenungkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31. Demikian pembacaan firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita.
Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah semuanya saling melengkapi. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, Rasul Paulus menganalogikan gereja sebagai tubuh manusia. Meskipun memiliki banyak anggota dengan fungsi berbeda, semuanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Tidak ada bagian yang lebih penting atau tidak berguna. Semuanya karunia diberikan oleh Roh Kudus untuk melayani dan membangun persekutuan bersama. Tidak ada yang paling utama, tidak ada yang paling benar di sana, tidak. Tetapi semua dalam satu tubuh. Seperti tadi kita sudah baca bagaimana mata tidak bisa mengatakan dia bukan tubuh. Juga telinga, begitu juga dengan semuanya indera yang ada dalam tubuh kita. Mereka adalah satu tubuh, ya, dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita belajar hari ini bagaimana tidak ada yang paling super dalam kehidupan kita ini. Setiap talenta atau pelayanan atau peran sama berharganya di mata Tuhan. Jangan pernah merasa lebih hebat dari orang lain, atau sebaliknya merasa diri tidak berguna, karena semuanya sudah Tuhan atur sedemikian rupa, ya. Semuanya ada gunanya. Kita menganggap yang lemah, justru itu yang Tuhan berikan penghormatan yang khusus, ya. Justru kita menganggap itu yang paling super, malah itu yang kita anggap tidak begitu berharga seperti itu. Tidak ada yang paling super, semuanya sama, ya. Setiap talenta, pelayanan atau peran sama berharga di mata Tuhan. Dan juga kita belajar di sini, kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Anggota tubuh yang terlihat paling lemah seringkali justru yang paling dibutuhkan. Kita dipanggil untuk saling mendukung, menghargai dan melengkapi sidang jemaat Tuhan, ya, sidang jemaat Tuhan. Ya, seperti kita lihat, mata lemah sebenarnya, jadi kuat dari tangan, tetapi sangat kita butuhkan untuk melihat. Dengan telinga, ya, sidang jemaat Tuhan, lebih kuat dari kaki, ya. Tapi semua saling membutuhkan satu dengan lain. Dan kita juga melihat di sini bagaimana satu rasa. Jika satu anggota menderita, semua turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua turut bersuka cita. Kesatuan ini didasari oleh kasih yang tulus. Ini juga yang harus kita miliki dalam satuan jemaat, anggota jemaat kita. Jangan kita menutup mata kepada jemaat yang lain yang berkekurangan, yang menderita, yang mengalami banyak masalah. Kita harus saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain, ya. Kita tidak bisa memberikan seperti materi, kita doakan, ya. Kita doakan dia, kita berikan perhatian, ya. Bukan karena kita berikan materi kita membantu, tidak. Kita doakan juga bisa, ya. Kita memberikan semangat juga bisa, ya. Itu yang Tuhan mau katakan kepada kita. Dan juga ini yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus, ya, sidang jemaat Tuhan. Renungan ini mengingatkan kita untuk mensyukuri keunikan dan karunia yang kita miliki. Mari gunakan talenta tersebut bukan untuk meninggikan diri sendiri, melainkan untuk melayani sesama dan memuliakan Tuhan sebagai satu kesatuan tubuh Kristus kita. Semuanya adalah satu kesatuan, satu dengan yang lain. Makanya tema kita pada hari ini adalah semuanya saling melengkapi satu dengan yang lain. Oleh karena itu Tuhan datang untuk memperlengkapi kita dan memampukan kita
untuk melawan segala tekanan dosa yang ada dalam dunia ini. Saya percaya lewat renungan ini kita banyak belajar bahwa dalam tubuh Kristus semuanya harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Amin. Kita berdoa, kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu hari ini, bahwa kami dicari untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, karena kami satu tubuh dalam satu tubuh Kristus. Semua Tuhan sudah perhitungkan, dan kami maupun Tuhan dalam kehidupan kami mau seperti itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.